Ya, hari Rabu ini adalah jadwal saya ngasih materi internet sehat ya. Jadi acara di Pondok Ramadan itu kemarin saya kasih tahu, itu bukan sekedar ngisi acara. Kemarin Bu Muhim sudah ngasih Risalatul Mahid ya. Kemarin kalian? Ya sudah. Ada yang nggak masuk kemarin Risalatul Mahid yang barusan tadi nggak masuk ya? Risalatul Mahid itu kan nggak ada di pelajaran. Tapi memang itu saya suruh isi, kenapa? Karena itu adalah ilmu penting dan wajib. Kan sering saya ingatkan, ada beberapa ilmu yang itu wajib yang kamu harus tahu ya. Dan tidak boleh nggak tahu ya. Karena itu pertanggungjawabannya itu sampai di akhirat. Nah, makanya kemarin salah satunya Risalatul Mahid karena itu pasti kalian alami ya. Dan kalau sudah bilang itu belajar, kamu nggak usah tanya dinilai atau tidak dinilai. Saya ulangi lagi, kalau sudah itu kegiatan belajar nggak usah tanya lah, nggak masuk nilai, nggak masuk rapot, sudah nggak usah tanya itu terserah gurunya ya, terserah gurunya. Urusan kamu adalah saya belajar, saya dapat ilmu ya. Yang kemarin nggak masuk ya memang rugi kamu, karena biasanya teori Risalatul Mahid itu didapatkan di anak pondok, kursus, memang ada kursus khusus ya. Ini internet sehat. Kenapa kok saya kepikiran ini? Karena ini berhubungan dengan apa? Yang dulu-dulu tema yang kemarin yang tentang pornografi ya, ada hubungannya. Pornografi itu bagian dari internet sehat itu sendiri ya, yang harus dihindari. Dan kalian pasti di sini nggak ada yang nggak pernah pegang HP, ada yang belas nggak tahu pegang HP. Saya tanya, angkat tangan. Saya nggak pernah pegang HP, nggak pernah buka internet. Coba saya pengen tahu, ada yang nggak pernah buka? Nah, berarti buka semua. Pernah kalian tahu aturan-aturan saya pakai HP atau internet? Saya tanya, tahu kalian aturan-aturannya? Tahu atau enggak? Jawab tahu atau tidak? Tidak atau tahu? Tidak tahu. Berarti semuanya nggak tahu. Padahal itu setiap hari digunakan. Padahal inti dari ilmu itu apa yang kita lakukan setiap hari, yang kita jalani setiap hari itu harus tahu ilmunya ya. Harus tahu aturannya. Ini sebenarnya internet sehat itu banyak di-share dan itu jadi perhatian pemerintah ya. Kenapa? Karena rusaknya anak muda itu salah satu faktornya adalah internet. Hancurnya pemuda Indonesia itu salah satunya disebabkan itu. Ya. Saya lanjutkan. Saya tarik dulu ke atas biar kalian merasa kenapa tema ini penting ya. Kenapa sih kok tema internet sehat enggak begitu penting? Gini, saya tarik dulu ke atas. Sama dengan kenapa sih sholat itu penting, kan tariknya di atas karena kita itu wajib taat gitu kan ya. Sama dengan kenapa kok internet itu sehat. Karena jawabannya ini yang penting yang harus kamu tahu. Kenapa kalian pakai internet harus sehat? Kenapa makan itu harus sehat? Kenapa kita melakukan semua hal itu harus sehat? Karena setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan. Logikanya gimana? Saya tanya, kamu lihat internet pingin seneng-seneng apa pingin susah? Seneng-seneng kan? Ya. Sekarang saya tanya, kamu kalau makan pengen yang enak apa yang nggak enak? Yang enak, kenapa? Karena pengen bahagia, ya kan? Iya kan? Jadi intinya apa yang kamu lakukan itu cuma pengen seneng. Semua manusia kayak gitu. Saya pengen tidur karena saya capek, saya pengen enak, ya. Jadi apapun yang dilakukan manusia mulai dari pekerjaan, tidur dan apapun itu intinya cuma satu, cuma pengen seneng dan bahagia. Duduk pola kiai utawa biasa mas yo kiai yo pengen seneng. Walaupun wali ulama itu pengen seneng ya, semua pengen seneng. Cuma nanti, gini, kebahagiaan yang jenis apa yang kamu cari? Lihat dua gambar ini, yang satunya Habibie, yang satunya saya nggak kenal. Pokoknya saya ambil saja dari internet. Sama-sama bahagia atau enggak dua orang ini? Keduanya ada yang kelihatan susah atau enggak?
yang sebelah kiri dan kanan. Ada yang kelihatan susah? Enggak kan? Sama-sama bahagia. Bedanya apa? Yang bahagianya Pak Habibie dan bahagianya orang yang berhamburan uang. Satu kalimat alif, apa bedanya Pak Habibie dan yang berhamburan uang? Cepat satu. Eva, apa bedanya? Bahagianya yang Pak Habibie dan bahagianya yang berhamburan uang. Hah? Satu kalimat. Berdampak positif. Oh iya, moco. Baca apa pikiran sendiri? Oh, baca. Terus nggak apa. Daripada yang nggak baca. Nah, ini ada kejelasannya. Ini memang resume saya dan penelitian saya, tapi tetap berdasarkan sumber. Jadi gini. Yang pertama, bahagia itu sebenarnya ada dua. Bahagia yang sebentar dan bahagia yang lama. Bahagia yang sebentar itu kalau di keilmuan agama itu dibilangnya kebahagiaan semu atau fana atau rusak. Ya. Kalau kebahagiaan yang sifatnya lama itu adalah kebahagiaan sejati atau kholidina fiha, ya. Selama-lamanya. Bedanya apa? Yang kebahagiaan yang sebenarnya itu didasari oleh hati yang baik. Dan kebahagiaan yang sementara itu cuma nafsu. Ya. Kamu nonton HP itu kan nafsu. Kepingin. Ada dasar ilmunya nonton HP. Nggak ada kan suruhan ilmu nonton HP. Tapi kalau seperti Pak Habibie ya, orang yang berilmu itu bahagianya adalah ketika saya memberikan sesuatu yang manfaat atau baik bagi orang. Dia bisa bikin pesawat terbang, kan keren. Banyak orang yang muji, seneng kan? Tapi kan butuh ilmu. Kalau kamu nonton HP, makan enak. Naudzubillah aja sampai ngepil ya. Butuh ilmu nggak? Nggak butuh ilmu. Seneng, ya seneng. Tapi kan sebentar. Sama-sama seneng. Yang kedua, ya ini butuh ilmu, yang satunya tidak butuh ilmu. Makanya yang sifatnya nafsu, makan enak, baju bagus, nonton HP lama, tidur enak, rekreasi, itu nggak butuh sekolah, nggak butuh ilmu, seneng kamu. Tapi sebentar, kamu rekreasi, jam 7 berangkat, nanti malam pulang. Setelah malam pulang masih ada sisa seneng nggak? Nggak ada, habis. Senengnya bentar. Tapi kalau orang yang berilmu, ya, senengnya itu selama-lamanya ya. Karena ini saya contohkan Mbak Habibie ya, karena beliaunya pinter dan jenius. Beliau bisa bikin pesawat terbang. Sekarang sudah jadi pesawatnya. Sudah jadi pesawatnya, masih ada nggak senengnya? Kan masih. Karena dia terus dibutuhkan. Terus yang ketiga, ya, kalau kebahagiaan sejati itu selalu merasa cukup, nggak kurang. Tapi kalau kebahagiaan yang pura-pura atau tidak sejati itu selalu kurang, nggak akan ada cukupnya. Kamu sekarang punya uang 10.000 mungkin masih seneng. Habis itu kesenangan itu nggak lagi seneng. Saya baru seneng kalau 20.000, terus akan kayak gitu. Makanya orang yang nafsunya nanti sifatnya harta, saya pengen punya rumah, sudah punya rumah. Saya pengen keramik, sudah di keramik. Kurang lagi, saya pengen dia terus kayak gitu. Sudah rumah, mobil, pengen terus kayak gitu. Nggak ada cukupnya. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu akan merasa cukup. Makanya seneng itu akan menjadi gampang. Saya kemarin itu lihat YouTube atau podcastannya salah seorang yang mewawancarai anaknya Presiden Jokowi. Kamu kenal dengan Kaisang? Kenal ya? Pernah lihat? Lihat videonya pernah? Berarti tahu fotonya tok? Oh, ada yang pernah lihat wawancaranya atau videonya wis? Coba angkat tangan. Enggak ada. Saya tanya, kerjaannya Kaisang itu apa? Pemilik klub sepak bola, benar. Berarti wawasanmu lumayan. Apalagi ada yang tahu kerjaannya Kaisang?
Yang di sini perempuan, ayo angkat tangan saya. Biar saya taunya kamu itu nggak tahu artis tok ya. Ada lagi yang tahu? Ya. Pengusaha, usahanya banyak ya. Saya salut dengan Kaisang ketika diwawancara gini. Sebenarnya Pak Jokowi itu suka makan apa gitu. Dari situ itu saya langsung ngasih kesimpulan luar biasa dengan Jokowi dan anak-anaknya. Kaisang bilang, bapak saya itu sederhana gitu. Dikasih makan tempe goreng saja sudah seneng. Presiden. Saya tenang. Dikasih makan tempe goreng saja sudah seneng. Dan itu juga diwawancarai terhadap pembantu yang juru masak. Pak Jokowi itu apa makannya? Ya kayak gitu sederhana ya. Teri goreng kayak gitu. Ya yang nggak mewah-mewah gitu. Terus dari situ apa? Padahal orang sebesar itu, setop itu, jadi presiden, pengalamannya banyak, pengalaman luar negerinya banyak, kayaknya luar biasa. Itu sudah bisa seneng dengan hal yang sederhana. Berarti sama kan kesimpulannya bahwa orang yang punya kebahagiaan sejati itu akan selalu merasa cukup dengan yang sederhana. Pernah ditanya, ada lagi pertanyaan, umpama ya, ayah kamu itu gagal jadi presiden, diturunkan saat ini, gimana? Jawaban Kaisang, ya biasa saja, nggak apa-apa. Kamu nggak sedih? Ya nggak, kenapa sedih? Biasa saja. Itu hampir sama dengan apa kisah ketika Gus Dur dilengserkan. Cuma kan Pak Jokowi nggak dilengserkan ya. Gus Dur kan dilengserkan ya. Itu sampai orang kepercayaan Gus Dur itu merasa sedih karena ada orang-orang yang mau menurunkan Gus Dur dengan tidak terhormat. Gus Dur ini, jenengan mau dilengserkan, ini jenengan rawan untuk lengser, gimana? Gus Dur jawabannya apa? Ya nggak apa-apa, emangnya kenapa? Wong jabatan ini saya bukan keinginan saya. Nggak apa-apa. Itu orangnya kayak gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kamu kalau sudah kayak gitu itu nanti kamu akan mencapai yang kalau Al-Qur'an itu bilang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada susah, tidak ada gelisah. Ya, enak kayak gitu. Terus habis itu perbedaan keempat, waktunya lama dan abadi, terutama orang yang soleh. Tapi kalau kebahagiaan itu karena nafsu itu waktunya sebentar, makanannya habis, bahagianya habis. Rekreasinya selesai, ya bahagianya selesai. Ya, uangnya habis, bahagianya habis. Tapi kalau orang yang bahagianya itu sejati, uangnya habis, bahagianya nggak habis. Jabatannya turun, bahagianya juga nggak habis. Ya, uangnya hilang juga nggak habis. Dan orang yang soleh itu dampak kebahagiaannya itu melewati batas usia sampai mati itu kebahagiaannya masih ada. Di dunia enak, di akhirat enak. Terus habis itu yang terakhir berdampak positif. Jadi orang yang punya kebahagiaan sejati itu di tiap harinya ada perkembangan, ya. Ada perkembangan baik kecerdasan ataupun amal baik. Pak Bibi bisa bikin pesawat, sekarang bikin pesawat. Habis itu besok bikin pesawat, kan ada perkembangan, ya. Tapi kalau kebahagiaan semu, sekarang kamu nonton HP, besok nonton HP, sekarang 1 jam, besok 2 jam, 3 jam. Ada perkembangan baik? Ada. Karena tadi terkait bahagia. Makanya kalau kamu pengen bahagia, itu rumusnya ini. Saya ngutip dari internet. Walaupun sebelumnya saya sudah punya kesimpulan. Loh kok sama kesimpulan saya dengan di internet? Oh berarti sama. Rumus bahagia itu gampang. Healthy mind. Bahasa Inggris ya, biar mind itu pikiran. Pikiran yang sehat atau rohani yang sehat. Healthy body. Badan yang sehat. Maka jika pikiran kamu sehat, badan kamu sehat, kamu akan bahagia. Masalahnya adalah biasanya kebanyakan orang itu cuma di healthy body.
tubuhnya saja yang sehat, pikirannya tidak disehatkan karena dirasa tidak penting. Padahal loh, kok anu? Padahal pikiran yang sehat itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Belum tentu sebaliknya. Belum tentu kamu yang sakit, pikirannya sakit, belum tentu. Tapi kalau kamu pikirannya sudah sakit, akan hampir dipastikan tubuh kamu sakit. Darah tinggi itu karena apa? Marah. Marah itu karena tidak bisa mengelola emosi. Itu salah satu. Hampir penyakit-penyakit itu bagiannya selain salah makan, salah tidur, itu adalah salah mengatur pola pikir. Saya hubungkan lagi karena saya kan suka nonton YouTube, tapi YouTube-nya yang pengetahuan. Saya nonton YouTube-nya orang lagi. Orang yang pernah mati suri. Ya. Dia menceritakan pengalamannya mati suri berkali-kali. Di pengalaman mati suri yang keempat atau keberapa? Pokoknya balik-balik mati surinya. Kalau nggak keempat, ketiga gitu ya. Dia arwahnya itu dijadikan mikro atau kecil, lebih kecil dari tubuhnya, sehingga ruhnya itu bisa jalan-jalan ke seluruh anggota tubuh. Bisa lihat pembuluh darah, bisa lihat paru-paru, bisa lihat dirinya. Dia jalan-jalan, dapat ilmu banyak, pokoknya ilmu biologi wes. Nggak dijelaskan detail. Yang kesimpulannya adalah sesungguhnya manusia itu bisa mengatur kesehatannya itu dengan pikirannya. Ya. Sesungguhnya manusia itu bisa mengatur kesehatan dengan pikiran. Jadi benar, makanan itu berdampak. Benar, kamu kurang tidur itu berdampak. Tapi ada orang makanannya sudah sehat, tidurnya sudah cukup, olahraganya sudah baik, masih sakit. Ya, itu biasanya kemungkinan besar adalah karena pikirannya yang sakit. Tapi ya, saya balik. Sekarang orang yang fisiknya sakit itu belum tentu pikirannya sakit. Kecelakaan, kakinya patah. Kira-kira kalau pikirannya sehat, tetap sehat apa enggak? Tetap sehat. Ya, makanya penting untuk menjaga kesehatan berpikir, bahkan lebih penting daripada kesehatan tubuh. Walaupun sama-sama penting, karena kan masalahnya kamu kesehatan tubuh toh, pikirannya nggak dijaga. Nah itu. Saya lanjutkan. Nah, karena kalau bahagia itu harus sehat, maka saya jelaskan apa itu sehat. Sehat adalah, ini saya kutip dari internet, sehat fisik tubuh, sehat mental pikiran, sehat spiritual hati kamu, ataupun sosial hubungan kamu dengan yang memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi hidupnya itu di setiap harinya produktif itu bermanfaat ya. Produktif itu bermanfaat. Jadi ciri sehat itu pikiran mental kamu sehat, hati kamu sehat, badan kamu sehat. Ya. Sekarang kamu bisa ngaca ke diri kamu. Saya badan sehat enggak? Sekarang sehat semua ya badannya ya. Nah, yang pertanyaannya enggak kelihatan kan mentalnya ya, sama hatinya kan enggak tahu. Ibu kamu enggak tahu, saya enggak tahu, enggak ada yang tahu. Bahkan dokter pun enggak ada yang tahu. Karena jarang orang yang datang ke dokter jiwa kecuali sakit jiwa. Nah, ada ya. Nah, biar sehat dua-duanya bagaimana? Karena sehat tadi kan ada dua. Kalau pengen bahagia, tubuhnya sehat, pikirannya sehat. Maka kalau sehat jasmani itu jelas kelihatan mata. Kamu olahraga, istirahat cukup, makan cukup yang bergizi. Itu rumusnya. Kamu jaga itu, insya Allah sehat ya. Nah, sementara kesehatan rohani, kamu kalau belum melakukan ini lakukan.
kesehatan rohani itu didapatkan dengan apa? Dengan ilmu, yaitu dengan belajar, mendengarkan ceramah, baca buku yang bagus, nonton video yang bagus. Makanya kamu berinternet saja, tapi lihat video-video itu yang bagus. Ya. Yang nomor 2 untuk menjaga kesehatan rohani itu ibadah. Sholat tepat waktu, baca Quran, wiritan, sholawatan, wis pokoknya ibadah. Itu menyehatkan rohani kamu. Ya, ingat, rohani itu butuh makan. Makanannya apa? Ibadah. Ojo mulute tok sing dikek mangan, ya. Kadang kan kamu sing dipikirno wetenge tok. Rohani ini nggak dipikir karena merasa nggak kelaparan. Padahal rohani itu kalau nggak dikasih ibadah kelaparan, nggak sehat. Terus habis itu selain ibadah, mengelola hati atau pikir. Kenapa ibadah saja memang nggak cukup? Karena memang ada orang yang banyak sholat, banyak wiritan, banyak membaca Al-Quran, ternyata masih sakit hatinya. Kenapa? Karena tidak mengolah hati atau pikiran. Cara mengelola hati itu gimana? Ilmu dulu baru dilakukan. Ya, ilmu dulu baru dilakukan. Ilmunya yang dipakai ilmu apa? Ya, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ya. Ilmu tauhid, ilmu akhlak. Termasuk juga ilmu-ilmu tasawuf gitu. Ya nggak apa-apa kamu walaupun nggak pernah ngaji tasawuf, dengarkan saja ceramahnya orang yang ahli tasawuf. Biar kamu bisa mengelola pikiran, ya. Biar nggak rajin sholat tok, rajin ngaji tok, tapi pikirannya nggak sehat, ya. Contohnya apa? Kayak gitu. Orang rajin sholat, rajin ngaji, pikirannya nggak sehat. Nah, contohnya apa? Rajin ngaji, habis itu ada orang melakukan salah atau ngajinya salah, wes dirasani ngaji kok salah, nggak oleh pahala, oleh dosa, diomongi tok. Nah, itu salah satunya adalah pikirannya nggak sehat. Jadi kamu kalau yang sudah fase-fase, kalau dengar orang yang ngajinya salah, nggak usah komentar macem-macem, ya. Ngaji kok salah, nggak usah ngaji, nggak usah kayak gitu, ya. Itu pernah diceritakan, ada seorang ustadz, ya. Seorang ustadz itu pas Jumatan, kan ono khutbah, ya. Khutbah itu kan ada beberapa rukun yang harus dibaca, salah satunya membaca sholawat, ya. Pas saat itu, ya, yang membaca khutbah itu salah, nggak dibaca. Sholawatnya kalau nggak salah, ya, nggak dibaca. Nah, karena sholawatnya nggak dibaca, langsung pidatonya keren, panjang lebar, tapi yang wajib nggak dibaca. Akhirnya Pak Ustadz yang dengar ini mengadu ke Gus Baha. Dia cerita Gus Baha kayak gini, ada Pak Ustadz khutbah kok izinnya nggak dibaca. Gus Baha itu nggak menyalahkan yang khutbah, tapi menyalahkan dia, ketoro atine elek. Kalau orang nggak atine elek kan nggak mungkin teliti sholawatnya dibaca atau enggak, ya. Berarti orang ini dengki sama sing khutbah paling diambil posisinya, akhirnya neliti. Oh, itu salah, dirasani, ya. Orang salah satu ciri hatinya sakit itu adalah seneng ngerasani uang. Lek kamu seneng ngerasani uang, berarti hati kamu masih ada sakit. Ya, seneng ngerasani uang. Ya, seneng masih. Nggak usah ngaku seneng kabeh, paling seneng ngerasani uang. Seneng. Oh enggak, ya alhamdulillah lah enggak. Jadi kalau yang merasa seneng ngerasani uang dikurangi sedikit. Berarti kamu di hatinya ada rasa iri sama orang itu, nggak seneng sama orang itu, sakit itu hatinya. Nah itu. Jadi latihan. Yang ngelola hati itu memang latihan. Oh, saya nggak senang sama orang itu. Wes dikelola itu gimana caranya, Ning? Ya memang harus kamu sering dengar ceramah. Tapi saya kasih tahu contoh caranya. Makanya kayak gini, ya. Ada kan saya nggak tahu case kamu pernah sakit hati apa, coba wis saya tanya atau saya kasih case saya. Fa pernah sakit hati apa kamu, Fa? Kamu pernah sakit hati apa? Pernah sakit hati apa?
Pernah sakit hati apa? Hah? Dilokno, pernah dilokno wong? Nah, dilokno wong. Umpama ada orang ngilokno fisik kamu, ya. Wong kok elek ireng melarat pisan. Ya. Wong kok elek ireng melarat pisan. Ya. Itu ketika kamu dengar langsung, ya, ataupun dengar dari orang, itu langsung kamu buat kalimat dalam pikiran kamu, ya. Tapi kalimat ini memang nggak bisa langsung dibuat kalau kamu memang nggak punya ilmunya, ya. Jadi gini, saya kasih contoh yang kasusnya itu. Karena saya belum pernah dikatai kayak gitu, ya. Jadi bingung mikirnya. Ada omongan anu ya, Alfarizi nyelokno handoko. Hah? Tawur. Ya. Nyelokno handoko. Wis elek, ireng, goblok pisan. Ya. Kan langsung sakit hati. Normalnya manusia itu langsung sakit hati, pasti sakit hati. Saya pun sakit hati. Tapi kalian harus bisa belajar ngelola pikiran, ya. Biar apa? Biar tidak jadi penyakit hati dan hati kalian langsung jadi sehat lagi. Jadi ngelola pikirannya gini. Bener tak? Kamu refleksi kamu, bener tak aku ireng? Oh iya ireng temenan. Tapi bener tak aku goblok? Oh tiba-tiba enggak goblok. Enggak goblok. Ya. Jadi dikoreksi dulu ya, dikoreksi dulu. Oh bener ireng, tapi enggak goblok ternyata. Wis bano wong iku omongan kosong aja lek ireng kan enggak masalah ireng wong apa sedampake ireng ya. Ganteng tetep ganteng. Ana sing seneng ya tetep ana sing seneng. Duduk pola ireng terus enggak kayu rabi kan enggak ya? Berarti kan enggak berdampak. Oh, sudah dibuang saja. Ya durung karuan itu lebih baik daripada saya. Gitu. Atau bisa dialihkan ke ke Allah gini. Ya Allah, gini. Apa benar yang dikatakan orang itu? Ya. Iya memang benar saya hitam, tapi loh tak koco-koco ya aku ganteng. Ya. Iya kan? Orang hitam mana? Jadi timbulkan rasa senang dari apa yang dikatakan orang. Jadi rumusnya itu, apa yang dikatakan orang itu sakit, jadikan itu kesenangan. Oh iya sih, memang benar saya hitam. Cari alasan yang buat kamu senang, ya. Tapi lek didelok-delok dikocok-kocok ya ganteng. Sama darene goblok. Oh iya pancen aku matematika elek. Oleh 30 tok. Tapi kan aku pinter ngaji, ya. Nah, berarti itu adalah pengalihan ya, pengalihan. Itu penting. Biar apa? Setelah itu pikiran kamu sehat. Kalau nggak kayak gitu ya, kamu diterus omongannya orang itu, elek, goblok ya. Dipendem terus elek goblok di sini, pegel terus, panas. Ya, panas apa enggak? Panas. Lek enggak tukaran, kamu akan jadi sakit hati terus-menerus berhari-hari. Menyiksa itu ya. Iya apa enggak? Menyiksa. Nah, belajar wes habis ini. Nah, kesimpulannya di bawah. Kesehatan rohani atau mental itu berpengaruh pada kesehatan fisik? Belum tentu sebalik. Banyak orang sakit, sebagian besar ada gara-gara mentalnya sakit, ya. Jadi banyak ibadah, sholat tepat waktu, ngaji, kelola pikiran. Sehat insya Allah kamu. Jadi kamu nggak peduli ke uang kamu dikit, kamu jelek, kamu goblok, wes seneng sing penting ya. Nah, seneng karena apa? Karena kamu melihat sisi baik kamu ya. Oh iya, walaupun saya nggak kaya, ibu saya menyayangi saya. Walaupun saya nggak kaya, saya nggak dikejar-kejar orang yang nagih hutang. Contohnya ya. Terus habis itu apa hubungan sehat dan bahagia tadi dengan internet? Nah, hubungannya gini. Tadi kan saya jelaskan bahagia dan sehat. Internet itu sangat berpengaruh pada kesehatan jiwa atau pikiran. Sebagian berpengaruh pada fisik tapi nggak banyak. Orang bisa sakit mata itu kan kalau sudah lihatnya sampai belasan jam. Tapi
Sebenarnya sebelum kamu sakit mata, mental kamu sudah disakitkan dulu oleh internet. Yang bahaya itu ya. Sebelum mata kamu sakit, pikiran kamu itu sudah sakit dulu. Makanya menggunakan internet yang tidak sehat itu menyebabkan jiwa kamu sakit, pikiran kamu sakit. Mungkin mata kamu sakit, tapi kamu nggak usah nunggu di mata dulu. Kasihan kamu, jiwanya kalau sakit. Orang itu yang diserang dulu itu pikirannya dan jiwanya. Nah, tonton video 1. Loh, saya sudah menyiapkan videonya. Kita mandal nggak kena diputar ini. Kok hang ya? Wes saya lanjutnya sampai belakangan aja wes videonya. Tapi kamu pernah ya lihat apa berita 2 tahun atau setahun lalu yang orang masuk, anak-anak masuk rumah sakit jiwa gara-gara main game? Masih ingat? Pernah baca atau nggak pernah baca? Atau masih? Di skip. Tapi pernah tahu bahwa ada anak-anak yang itu masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan game? Pernah? Ya pernah kan? Nah wis, kalau pernah maka kamu kaca ke kamu, saya orang candu game atau enggak? Ya, saya orang yang candu game atau enggak? Sebelum kayak gitu ya, sebelum kayak gitu. Ya. Jadi saya lihat beberapa video, sebagian itu tangannya gini-gini nggak sadar ya, sebagian lagi itu yang parah ya, meneng-menengan nggak pegang HP itu gini-gini ya, ya. Terus sebagian lagi memang nggak separah itu, tapi emosinya nggak kekontrol ya. Tiap kali HP-nya diambil orang tua marah-marah. Kalau saking nggak terkontrolnya bisa mukul orang tuh, itu sudah sakit jiwa itu kalau kayak gitu. Ya, kamu diambil HP-nya oleh orang tua kok marah, sudah mulai ada kelainan. Kenapa? Sebelum kamu candu HP kamu nggak marah ke orang tua, ya, kok candu HP kok marah? Kan sudah sakit sudah ya. Coba teman dewek tok ae. Susah. Kok ya, nggak langsung bisa diklik ya. Kalau menampilkan ini apa di keyboard itu F apa Bu ya? Ingat Bu? F10 F apa? Kalau menampilkan slideshow, kalau nggak bisa ininya F apa? F1. Nggak kena pisang. F5. Pada nggak kena Oh, apa nih? Oh, berarti hang iki. Insyaallah. Saya tadi mau pakai laptop yang ini, nggak ada colokan colokan ininya. Hang. Saya pakai laptop ini. Kok hang ya? Oh, kontrol F5. Kontrol F5. Berarti hang iki jenenge ya. Aku nggak laptop iki. Saya tuh baru tahu laptop ini tuh nggak ada colokan ininya, Bu. Nggak bisa. Ya wes, nggak apa-apa wes. Gini, nah dengarkan, saya lanjutkan, saya nyentuh di sini karena kemarin yang mau saya sampaikan saya rumuskan di slideshow. Kalau nggak lihat, nggak tahu urutannya. Nah sudah. Wes, anggap saja kalian sudah lihat videonya yang anak kecanduan tadi ya, karena videonya nggak bisa diputar. Nanti lihat sendiri wes, kalau penasaran, kalau masih belum puas ya di rumahnya. Apa dampak kalau candu game? Nah, jadi banyak orang di daerah Jawa Barat 2 tahun lalu ya, nggak cuma 1-2 puluhan ya, itu yang orang tuanya bawa anaknya ke rumah sakit jiwa karena keluhan tadi, marah-marah ya, mukul orang tua. Nah,
Terus pertanyaannya, ini kan yang dibawa ke rumah sakit jiwa, padahal di luar sana ada banyak anak yang kecanduan HP, yang jiwanya sudah berubah tapi nggak nyadar kalau kejiwaannya berubah. Jadi yang terdeteksi yang dibawa, yang nggak dibawa kan banyak. Nah, kamu kira-kira masuk sudah kelainan atau belum? Belum ya, temenan. Saya tanya, kamu kalau HP-nya diambil orang tua marah atau tidak? Temenan. Di sini kalau diambil HP-nya oleh orang tua marah atau tidak? Ingat-ingat ya, kalau di rumah ya, saya kalau HP kok diambil orang tua marah, oh iya, tanda bahwa jiwa saya mulai sakit. Ya. Ilingono ya. Jadi jangan mentang-mentang kamu. Terus apa internet sehat? Internet sehat itu menggunakan internet dengan berhati-hati, mencari informasi yang baik-baik saja, tidak mengakses hal yang negatif. Ya, pakainya hati-hati, yang dilihat yang baik, tidak melihat yang jelek-jelek. Makanya pornografi jangan dilihat. Ya. Caranya ya, ada cara-cara yang biar kalian internet menggunakan HP-nya itu sehat. Ini saya kasih versi referensi dan versi saya. Kalau di referensi, dengarkan. Jangan rame. Yang pertama, waspadai virus. Tapi nggak pernah ini ya. Virus itu biasanya di komputer. Kalian kan nggak ada yang pakai internet komputer, HP ya. Jarang virus. Batasi informasi pribadi. Ini kalian belum terasa. Terasanya besok kalau kalian sudah punya uang banyak. Informasi pribadi itu sangat penting. Kenapa? Orang-orang yang banyak uang terus di bank tiba-tiba saldonya hilang, itu gara-gara informasi pribadinya diketahui orang lain. Ya. Atau artis atau orang yang terkenal, seorang tokoh, tiba-tiba Facebooknya dihack, ngomongnya ngelantur, video yang diupload nggak wajar, dikira orang itu ya. Makanya saya tiba-tiba saya ngupload yang nggak gena-gena, nah, kan otomatis mencemarkan nama baik saya, padahal saya tidak ngupload. Berarti informasi pribadi saya sudah dipakai orang ya. Terus habis itu pastikan foto atau video atau tulisan yang kamu upload tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Tidak merugikan diri sendiri itu berarti apa? Berarti kamu memberikan informasi yang membuat orang lain itu mencaci maki kamu, ya. Atau merugikan orang lain, informasi yang kamu upload menyebabkan orang lain itu sakit hati. Ya, itu kan sering. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kamu nyindir orang terus kamu upload. Pernah nyindir orang di-upload? Nyindir orang di-upload. Nggak usah, nyindir orang nggak usah di-upload ya. Nyindir orang nggak usah di-upload. Mesti nanti yang kesindir kalau sama-sama akses medsosnya mesti tahu kalau dia yang disindir ya. Nah, tapi kadang orang pakai akal nggak menyebutkan nama. Ya yang penting kamu pastikan bahwa dengan tidak menyebutkan nama itu nggak merugikan dia. Tapi kalau sampai walaupun nggak nyebutkan nama tapi nyerempet sampai orang tahu kalau itu dia ya. Kecuali ya, ini mengungkap kejelekan orang yang sifatnya untuk menyelamatkan orang banyak dari tipuan ya. Ada orang itu kok suka nakal utawa suka apa, itu karena orang satu itu banyak korban yang dikorbankan. Itu nggak apa-apa di-share ya, karena untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau yang sakit hati cuma kamu tok, gara-gara orang tadi, nggak usah kamu share ya.